Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Mukhtasar Jiddan karangan Syekh Zainud Dahlan, yang mana ini mensyarahi daripada kitab Matan Ajurumiyah karangan Imam Sonah Haji. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini langsung kita khatamkan kitab ini. Semoga Allah beri kita kemudahan, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, semoga Allah berikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Babul maf'ulil ma'ahu, bermula ini tuh bab menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Nah, yang disebut dengan maf'ul ma'ah yaitu bahwa bermula ya maf'ul ma'ah, al-ismu itu isim, al-mansub yang dinasabkan, alladzi yang yuzkaru disebut ya isim, dibayani man untuk menjelaskan seseorang, fu'ila yang diperbuat, ma'ahu besertanya siman, al-fi'lu oleh perbuatan. Jadi maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang bersamaan pekerjaan dilakukan, gitu. Ya, ini bermaksud aku annal maf'ula, bahwa sesungguhnya maf'ul ma'ah, huwa bermula ia maf'ul ma'ah, al-ismu itu adalah isim, al-mansubu yang dinasabkan, alladzi yang yuzkaru disebut dibayani zati untuk menjelaskan zat, allati yang ada ia zat, fu'ila diperbuat, al-fi'lu oleh perbuatan, bimusohabatiha dengan musohabahnya itu zat, berbarengannya itu zat. Nah, jadi maksudnya maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan zat yang mana fi'il dikerjakan bersamanya, gitu. Perbuatan dikerjakan bersamanya. Wa isyaratu, dan disyaratkan lahu baginya itu maf'ul ma'ah, an bahwasannya yaqa terjadi ya maf'ul ma'ah ba'da wawin, setelah waw, mufidatin yang berfaedah lil ma'iyyati untuk makna ma'iyah, berbarengan, nason secara jelas. Jadi syarat daripada maf'ul ma'ah harus disertai dengan waw yang mufidah, ya, lil ma'iyyah, yang berfaedah makna ma'iyah, berbarengan. Nahu itu seperti contoh, ja'al amiru wal jaisha, telah datanglah oleh si amir, ya, jenderal, wal jaisha beserta tentara. Nah, di sini waw-nya bukan waw atof tapi waw ma'ah, ya, yang menjelaskan tentang perbuatan yang berbarengan dengan si pemimpin, yang artinya raja, jenderal datang berbarengan dengan pasukannya, gitu. Nah, boleh di sini kita jadikan waw atof, boleh. Ja'al amiru wal jaishu. Cuman bedanya kalau misalkan kita jadikan ininya waw atof, maka maknanya pun beda. Apa maknanya? Contoh, nahu ja'al amiru wal jaishu, telah datanglah oleh jenderal dan pasukannya, tentaranya. Nah, bisa jadi kan di sini jenderal datang duluan, sehari dua hari kemudian baru tentaranya datang, gitu. Tapi kalau misalkan kita faidahkan waw ma'iyah, maka apa namanya, ini datangnya berbarengan di satu waktu, gitu. Nah, faja'a maka bermula ja'a, faja'al amiru maka bermula ja'al amiru, fi'lun wa fa'ilun, itu adalah fi'il dan fa'il. Wal jaisha, dan bermula lafaz jaisha, al wawu bermula waw, wawul ma'iyyati, itu adalah waw ma'iyah. Wal jaisha, dan bermula lafaz jaisha, mansubun, itu dinasabkan, ala annahu, atas bahwa sesungguhnya lafaz jaisha, maf'ulu ma'ahu, itu adalah maf'ul ma'ah, ya. Jadi jaisha-nya ini dia maf'ul ma'ah, ya. Wa nasibuhu, dan bermula yang menasabkannya itu lafaz jaisha, al-fi'lu itu fi'il, al-mazkur yang disebutkan qablahu sebelumnya itu lafaz jaisha, yang artinya yang menasabkan lafaz jaisha yaitu lafaz ja'a, gitu. Ada, ya, ada apa namanya, di sini waw-nya kita bisa jadikan waw atof, ada juga contoh yang tidak bisa kita jadikan waw atof. Contoh seperti ini, ja'a zaidun ilal madrasati wa tulu asyamsi, ya kan, telah datanglah oleh si Zaid ke apa namanya, sekolah, dan beserta terbitnya matahari. Nah, di sini watulu asyam sih kita nggak boleh baca watulu o, ya, karena
konteksnya itu nggak bisa. Konteksnya itu nggak bisa. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu si matahari nggak bisa datang ke sekolah gitu, ya kan? Matahari mah terbit nggak datang ke sekolah gitu maksudnya. Itu contoh kalimat yang wow-nya nggak bisa kita jadikan wow atau. Nah, yang selanjutnya itu wastawa al-ma'u wal khosyabata. Wastawa dan telah meninggi al-ma'u oleh air wal khosyabata beserta meteran air. Nah, jadi wal khosyabata itu meteran untuk mengukur ketinggian air di sungai gitu. Itu khosyabata. Dan telah naik oleh air beserta meteran mengukur ketinggian air. Atau kalau di mana di Belanda tuh kan ada teknologi yang namanya bila mana pasang lautnya itu pasang ya meninggi, itu kan ada pembatas ya, pembatas bila mana air lautnya itu meninggi maka pembatas itu pun akan meninggi. Nah, itu disebutkan khosyabata. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabannya itu wastawal ma'u wal khosyabata kalladzi seperti yang qablahu sebelumnya itu stawal ma'u wal khosyabata, yang artinya i'rabannya seperti ini, ja'al amiru wal jaisha gitu. Wa istiwa dan bermula lapat istiwa, ma'nahu bermula maknanya lapat istiwa, al irtifa'u itu naik, wal makna dan bermula maknanya itu mana istawal ma'ul khosyabata irtafa'a telah meninggi al ma'u oleh air hatta sehingga hadhiyal khosyabata sejajar dengan meteran untuk mengukur air. Wal khosyabat tu wal khosyabata dan bermula lapat khosyabata mokoyasun alat ukuran yu'rafu yang diketahui biha dengannya itu khosyabah qadarur irtifa'il ma'i oleh ukuran ketinggian air gitu, mana daripada khosyabah. Nah, ini beres ya, apa namanya, bab maf'ul ma'ah. Nah, yang kalau di bawah ini ya musonib mencantumkan isim-isim mansub yang dengan sebab khobar kana, isim inna, dan juga tawabe ya, naat, atof, taukid, badal. Nah, wa amma khobaru kana wa akhwatiha, dan adapun khobar kana dan saudara-saudaranya si kana, nahu itu seperti contoh kana zaidun ko iman. Nah, ko iman ini dia isi mansub jadi khobar kana. Nah, ini udah dijelaskan di bab marfu'at. Terus apa lagi? Wa ismu inna wa akhwatiha, dan isim inna saudara-saudaranya si inna, nahu inna zaidan qaimun. Nah, ini isim mansub. Fakot maka sungguh taqaddama telah terdahulu dzikruhuma oleh penyebutan keduanya, isim kana dan isim ina, fil marfu'ati pada bab marfu'at yang dirofakan ya, isim-isim yang dirofakan. Wala hajata dan tidak ada kebutuhan ila i'adati dzalika untuk mengulang demikian itu, demikian ini pembahasan guna di sini ya, nggak usah diulang lagi ya kan, tinggal baca aja mutolaah lagi yang bab marfu'at, yang bab mubtada dan khabar mubtada. Wa kadzalika dan demikian pula ya, demikian pula telah terdahulu penyebutannya ya, at-tawabi'u oleh tawabi', isim-isim yang mengikuti ya. Wahia bermula yaitu tawabi', an-na'atu itu na'at, nahu itu seperti contoh ra'aitu zaidan al-alima gitu kan. Ra'aitu zaidan al-alima, melihat aku akan mengjahit yang alim. Nah, ini na'at ya, na'at kepada isim ma'rifat itu udah dijelasin. Terus apa lagi? Wala atfu dan ataf ra'aitu zaidan wa amron, beres penjelasan kan. Wa taukidu dan taukid nahu ra'aitu zaidan nafsahu. Wal badalu dan badal nahu ra'aitu zaidan akhoka. Faqad taqaddamat dan telah terdahulu hunaka ya di bab marfu'at, fala hajata ilai i'adatiha, maka tidak ada kebutuhan ila i'adatiha kepada mengulangnya itu ya tawabi'. Wallahu nak di sini, wallahu dan berumah Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk Allah a'lam itu yang maha mengetahui. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab isim-isim yang dijarkan.
Babu makhfudatil asma'i, bermula ini itu bab menjelaskan tentang isim-isim yang dijerkan. Ya. Apa saja isim-isim yang dijerkan? Al makhfudatu salah satu. Bermula isim-isim yang dijerkan itu ada 3. Satu, makhfudun bil harfi, yang dijerkan dengan huruf. Nahu itu seperti contoh marartu bi Zaidin. Marartu fi'il, fa'il, bi huruf jar, Zaidin majrurun bi, ya kan? Zaidin dia majrur dengan huruf bi, maka dikatakan kan makhfudun bil harfi. Terus yang kedua apa? Wa makhfudun bil idhofati, makhfud dengan idhofah. Contoh, nahu ja'a gulamu Zaidin, telah datanglah oleh bujangnya Mang Jaid. Nah, gulamu mudhof, Zaidin mudhofun ilaih. Penggabungan dua kata ini disebut dengan idhofah. Terus apa lagi? Wa tabi'un lil makhfudi, yang mengikuti terhadap yang dijerkan. Nahu itu seperti contoh marartu bi Zaidin al-alimi, wa bi Zaidin wa Amrin, wa bi Zaidin nafsihi, wa bi Zaidin akhika. Nah, ini marartu bi Zaidin al-alimi dia naat, ya mengikuti terhadap man'utnya Zaidin. Nah, ini ada waw atau di sini Amrin dia maktub terhadap Zaid. Terus apa lagi? Zaidin nafsihi itu dia taukid. Terus ini badal, ya. Nah, itu tabi' lil makhfud, ya. Nah, seperti itu. Wa kalamuhu, dan bermula kalamnya musonib, yuhamu itu disalah sangka, anna tabi'a, bahwa sesungguhnya tabi' makhfudun itu dikhofatkan bitabaiyati, dengan tab'iyah. Jadi kalam musonib di sini ya disalah sangka bahwa tabi' dijarkan dengan tab'iyah. Contoh lafaz al-alimi ini disalah sangkai dia itu dijar dengan tab'iyah, ya, dengan tab'iyah, dengan matsbu'nya gitu. Padahal yang sebenarnya itu waswahihu, dan bermula yang benar, annahu, bahwa sesungguhnya tab'iyah makhfudun itu dijarkan bima, dengan perkara jurro ini dijarkan al matsbu'a, akan yang diikuti, yang artinya yang menjarkan lafaz al-alimi itu adalah sama yang menjarkan dengan matsbu'nya. Ini dia naat, ya, dia man'ut Zaidin. Yang menjarkan man'utnya itu huruf ba, maka yang menjarkan al-alimi pun dia dengan huruf ba, seperti itu. Nah, itu disalah sangka tuh kalau pendapat Imam Musonib yang tabi'un lil makhfud, ya, bahwa sesungguhnya yang mengkhofatkan al-alimi itu karena sebab dia jadi apa namanya tabi', ya, mengikuti terhadap lafaz Zaidin. Jadi salah sangka, yang pendapat sebenarnya itu dia itu jer karena dengan huruf juga gitu. Nah, illa, kecuali al badal, badal, ya, ini pengecualian badal mah, badal mah pengecualian. Fa'ala niyati tikraril amili, maka dengan melakukan niat mengulang-ulang amil. Kalau badal itu ya dia dengan niat mengulang-ulang amil. Contoh marartu bi Zaidin akhika. Nah, kita niatkan mengulang amilnya yaitu huruf ba. Contoh marartu bi Zaidin bi akhika, seperti itu. Tuh kalau badal. Marartu bi Zaidin bi akhika, kita niatkan mengulang amil walaupun tidak tertulis amilnya di situ. Nah, falam yakhruj, maka tidak keluar al khafdu oleh khafat, anil khafdi biharfi, dari khafat dengan huruf, au bil mudhofi, atau dengan mudhof. Nah, jadi sebenarnya isim makhfud dengan huruf itu ada dua. Jadi isim makhfud dengan huruf itu ya, dia sebenarnya itu cuma ada dua. Nah, cuma ada dua doang tuh. Satu ada kalanya khofat dengan sebab huruf, satu ada kalanya khofat dengan sebab idhofah. Khofat dengan tabi' dia tidak termasuk khofat dengan huruf. Nah, khofat dengan tabi' dia tidak termasuk khofat dengan huruf. Kalau tabi' itu tidak keluar dari dua ini nih, dua biharfi au bil idhofah, tidak keluar dari dua ini.
Nah, seperti naat. Contoh, naat, atof, taukid, badal. Nah, naat, atof, taukid, badal, dia tidak keluar dari ruang lingkup yang dua ini. Bil harfi, au bil idhofah. Karena jika atof, maka maktubnya pun ada amilnya. Contoh, marartu bi zaidin wa bi amrin. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mah isim yang dikhofatkan itu cuma ada dua. Satu bil harfi, dua bil idhofah. Kalau tabi' dia masuk antara dua ini, ya. Dia masuk antara dua ini, entah dengan sebab huruf atau entah dengan sebab idhofah, seperti itu. Nah, lanjut. Fa'ammal makhfudu, maka adapun yang dikhofatkan bil harfi dengan huruf, bahwa maka bermula dia itu isim, ya, yang dikhofatkan dengan huruf. Ma itu isim yukhfadu yang dijerkan ianya ma bimin dengan min wa ila dan ila. Nahu itu seperti contoh sirtu minal basroti ilal kaufati, ya, sirtu minal basroti ilal kaufati, berjalan aku, ya, melewati aku dari kota Basro ke kota Kaufah. Wa an dan an romaitu sahma anil qausi, romaitu melepaskan aku, as-sahma akan anak panah, anil qausi dari bujurnya. Wa ala dan ala, nahu itu seperti contoh raqibatu alal farsi, menaiki aku al farsi akan kuda. Wa fi dan fi al mahu fil kuzi, bermula air itu di kendi. Huruf barojulin karimin laki itu, banyak sekali laki-laki yang mulia, laki itu yang aku temui, hu akan itu rajul. Terus apa lagi? Wal ba, wal ba'u dan ba. Contoh, marartu bi zaidin, lewati aku dengan mang Zaid. Wal kafu dan kaf, nahu zaidun kal badri, bermula Zaid itu seperti bulan purnama. Walamu dan lam, al malu li zaidin, bermula harta itu milik mang Zaid. Huruf qasami dan huruf qasam, wahya dan bermula ide huruf qasam, al wa'u wal ba'u wa ta'u, wallahi demi Allah, billahi dan demi Allah, wa tallahi dan demi Allah, wa bi muz wa muzu dan dengan muz wa muzu. Nahu itu seperti contoh, ma ra'aitu hu, tidak melihat aku hu akan itu ma, muz sejak, au munzu yaumil jum'ati sejak hari Jumat. Fama maka bermula ma nafiyatun adalah ma nafiyah, ra'aituhu dan bermula pat ra'aituhu, fi'lun wa fa'ilun itu adalah fi'il dan fa'il, wa maf'ulun dan maf'ul, ya, ra'aituhu itu di maf'ul. Wa muz wa muzu dan bermula muz dan muzu, harfa jarrin itu adalah huruf jar. Nah, ini harfa jarrin itu dua huruf jar. Wa yaumi dan bermula pat yaumi, majrurun itu dijarkan bi muz au muzu, itu dengan muz atau muzu. Wal jum'ati dan bermula pat jum'ah, mudhafun ilaih, itu dia menjadi mudhaf. Yaumi mudhaf, jum'ati mudhafun ilaih. Wa amma ma dan adapun isim yukhfadu yang dikhofatkan, ya ma bil idhofati dengan idhofah. Nahu itu seperti contoh qaulika, perkataanmu, gulamu zaidin, bujangnya milik mang Zaid. Nah, ini yang sekarang isim makhfud dengan idhofah. Faiza maka apabila kulta engkau katakan, masalan umpamanya ja'a gulamu zaidin, pat ja'a gulamu zaidin. Faja'a maka bermula lapat ja'a, fi'lu madin itu adalah fi'il madhi. Wa gulamu dan bermula lapat gulam, fa'ilun itu menjadi fa'il. Wa zaidin dan bermula zaid, mudhafun ilaih itu adalah menjadi mudhaf ilaih. Gulamu mudhaf, zaidin mudhafun ilaih. Wa huwa bermula lapat zaid, ya, majrurun itu dijarkan bil mudhafi dengan mudhaf. Wa huwa bermula itu mudhaf, gulamu itu lapat gulamu. Wa kalamu dan bermula perkataan musonif, yuhamu itu disalah sangka, ya, annahu basungi lapat zaid, majrurun itu dijarkan bil idhofati dengan idhofah. Nah, perkataan musonif di sini disangka bahwa yang menjarkan zaid itu dengan idhofah. Maksud idhofah adalah penggunaan dua kata, lapat gulam dan zaid, itu maksud dengan idhofah. Nah, ini pendapat yang lemah. Nah, mana nih? Wa hadza qaulun dhaifun, bermula ini pendapat dhaifun yang lemah.
Nah, ini disalah sangkai ya. Disangka bahwasannya yang apa namanya? Menjarkan lapat jahit itu dengan sebab idofah. Nah, ini kaulnya kaul yang doif. Pendapat yang benar adalah wasahihu, dan bermula pendapat yang benar annahu, bahwa sesungguhnya lapat jahit majrurun itu dijarkan bil mudhofi, itu dengan mudhof. Nah, pendapat yang benar itu lapat jaidin dia dijarkan dengan mudhof. Jaidin apa namanya? Gulamu mudhof, zaidin mudhofun ilaih. Nah, ini pendapat yang lama itu dikatakan bahwasannya yang menjarkan lapat jahit itu dengan idofah, yang artinya itu penggabungan dua kata, lapat gulam dan jahit. Nah, salah ya, itu pendapat yang doif gitu maksudnya. Wahwa bermula idofah ala kismaini, itu terbagi atas dua bagian, yakni bermaksud aku musonif annal idofata, bahwa sesungguhnya idofah tan kosimo terbagi ianya idofah ila kismaini terhadap dua bagian. Tarotan terkadang takunu ada idofah ala makna lami atas makna lam, wa tarotan dan terkadang takunu ada ia idofah ala makna min atas makna min. Jadi di sini ya, idofah itu dia terbagi dua. Satu, idofah yang mengandung makna min, satu terkadang mengandung makna lam gitu. Satu yang mengandung makna lam, terkadang mengandung makna min. Wa syarah, dan memberikan isyarat Imam Musonif ilaihima kepada itu keduanya ya, kepada itu yang mengandung makna lam dan mengandung makna min biqaulihi, dengan perkataan Imam Musonif ma yuqaddaru. Satu, idofah yuqaddaru yang diperkirakan ianya ma bil lami dengan lam. Nahu itu seperti contoh gulamu zaidin. Nah, ini idofah yang diperkirakan dengan adanya lam. Nahu gulamu zaidin. Gulamu zaidin, zaidin nih ada dua ini, gulamu zaidin. Ayat tegasna gulamu li zaidin, gulamun li zaidin. Bujang itu milik Mang Jaid. Nah, ini yang diperkirakan mengandung makna lam. Wama dan idofah yuqaddaru yang ditakdirkan, yang diperkirakan bimin dengan min. Nahu itu seperti contoh saubu khazin ya, baju dari sutra. Wababu sajin, dan pintu dari kayu jati. Terus apa lagi? Wa khatimu jadidin, dan cincin dari besi. Nah, di sini nih mengandung makna min. Tegesna saubun min khazin, pakaian dari sutra. Wa babun min sajin, pintu dari kayu jati. Wa khatimun min jadidin, cincin dari besi. Nah, ini mengandung makna min, yang di atas mengandung makna lam. Wa ma asbaha zalika, dan kalimat asbah yang menyerupai zalika akan demikian itu. Contoh min amsilatil qismaini, dari apa namanya, contoh dua bagian yang ini tadi. Wadabitul idofati, dan bermula apa namanya, ketentuan idofah allati, yang ada itu idofah takunu ada di idofah ala makna min atas makna min, an bahwasannya yakuna ada al mudhofu ilaih oleh mudhof ilaih, jinsan itu sejenis lil mudhofi bagi mudhof. Jadi apa namanya, ketentuan bahwasannya mudhof dan mudhof ilaihnya itu mengandung makna min, harus yang namanya mudhof dan mudhof ilaihnya itu satu jenis. Contoh saubu khazin, baju dari sutra, yang mana sutra itu bagian dari baju, seperti itu. Wababu sajin, dan pintu dari kayu jati. Nah, ini kan apa namanya, menunjukkan makna yang satu jenis. Pintu dari kayu ya kan, cincin dari besi gitu. Nah, ini menunjukkan satu jenis. Fatakunu, maka ada min oleh min libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis. Tuh, maka ada apa namanya, min libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis, yang mana menjelaskan bahwa baju itu dari sutra. Terus apa lagi? Pintu itu dari kayu jati, cincin itu dari besi. Wabakia, dan tersisa kismu salisin oleh
bagian yang ketiga takunu ada al-idhofatu oleh idhofah fihi padanya itu qismun ala makna fi atas mentakdirkan makna fi, ya, wahwa bermula itu qismun salisun an bosan yakuna ada al mudhofu oleh mudhof, al mudhofu ilaih oleh mudhof ilaih, zorfan itu sebagai apa namanya, wadah lil mudhofi bagi mudhof. Nahu itu seperti contoh tarabbusu arba'ati ashhurin, ya kan, tarabbusu arba'ati ashhurin, penantian dalam 4 bulan. Ini yang menunjukkan makna masa iddah, ya. Ayat tegasna tarabbusu fi arba'ati ashhurin, pada waktu penantian dalam waktu 4 bulan. Seperti itu. Faiza maka apabila lam yakun tidak ada al mudhofu oleh mudhof jinsan lil mudhofi ilaih, satu jenis dari mudhof ilaih, wala zorfan lahu, dan tidak ada zorof lahu baginya itu mudhof, fahiyya maka bermula idhofah ala makna lami atas makna lam, kama qala Ibnu Maliki sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik. Jadi kesimpulannya begini, kalau mudhof bagian dari mudhof ilaih itu maknanya min, gitu. Kalau mudhof dia bagian satu jenis daripada mudhof ilaih itu maknanya min. Kalau mudhof milik daripada mudhof ilaih maka maknanya lam. Jika mudhof terjadi dalam mudhof ilaih maka maknanya fi, seperti itu. Nah, kan kalau yang ini kan gulamu Zaidin itu kan mudhof dia milik dari mudhof ilaih, ya kan. Zaid dia milik dari si gulam, ya kan. Gulamu li Zaidin bermula gulam itu milik Mang Zaid. Maka ini kita takdirkan dengan lam, seperti itu. Nah, di sini ada perkataan Imam Ibnu Malik. Wasania, dan akan yang kedua yaitu mudhof dan mudhof ilaih, ujurur jairkanlah olehmu, wanwi dan niatkanlah olehmu, min akan min, au fi atau fi. Iza tatkala lam yasluh tidak pantas, illa zaka kecuali ini makna min atau makna fi, walama dan akan lam, khuza ambillah olehmu, lima bagi perkara siwa zainika selain kedua ini, yang artinya apa? Bila mana nih? Kita lihat dulu nih konteksnya nih. Ini dia mengandung makna min atau mengandung makna fi. Bila mana kita lihat ini nggak pantas mengandung makna min, ini nggak pantas mengandung makna fi, maka ambillah makna lam, seperti itu. Wallahu, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk Allah, a'lamu itu yang maha mengetahui. Qala mu'alif wa hadza syarhi, telah berkatalah oleh mu'alif penyusun ini syarah, yaitu Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati Allah akan itu Syekh Zaini Dahlan. Hadza akhiru ma, bermula ini akhir perkara, yasaro yang memudahkan, hu akan tuma Allahu oleh Allah Ta'ala ala masnil jurumiyah, di atas matan jurumiyah, ya, lil imami Son Haji, milik Imam Son Haji rahimahullahu Ta'ala, biqalamil faqiri, dengan pena al faqir, katsiri dzunubi yang banyak dosanya, wal asami dan dosanya, khadimi thalabatil ilmi, pelayan penuntut ilmu, bil masjidi Thaifi, di masjid Thaif, wal masjidil harami, dan masjidil haram. Jadi Syekh Zaini Dahlan itu pada waktu itu ia adalah mufti di Mekah, ya, yang mana beliau itu menyusun kitab Syarah Mukhtasar Jidan itu di Masjid Thaif sambil duduk. Nah, al-murtaji yang mengharapkan min rabbihi, dari Tuhannya, al-ghufrani yang maha pengampun, al-Ahmad bin Zaini Dahlan, yakni Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ghafara semoga mengampuni Allahu oleh Allah lahu baginya itu Syekh Zaini Dahlan, wali walidayhi dan bagi kedua orang tuanya, wa masyayikhihi dan guru-gurunya, walisairil muslimina amin, dan bagi seluruh
orang muslim. Nah, ini kita didoain oleh Imam Musonib. Kata betul menulis aku, ya, zalika, akan itu syarah ma'azamanin yasirin, beserta waktu yang sedikit, fi Thaifi, di Taif, inda masjid Sayyidina Abdullah ibni Abbas, di masjid Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Jadi musannif itu ya Syekh Zaini Dahlan menulis syarah ini di Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati, yang meridhoi, anhuma, kepada itu keduanya, Abdullah dan Abbas. Wakana, dan ada, waktu faroghihi, oleh waktu selesai menulis, fi Rabi'il Awwali, pada bulan Rabiul Awal, sanata ahda wa tas'ina wa mi'ataini ba'dal alfi, pada tahun 1291 minal hijratin nabawiyyati, dari hijrahnya Kanjeng Nabi, yang artinya 1291 Hijriah. Nah, hampir berapa ini ya? 200 tahun lah ya pada sekarang ya gitu ya. Ala sahibiha, atas pemiliknya itu hijrah. Abdul sholati wassalam, paling utamanya sholawat dan salam, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Was'alu, dan memohon aku Allah, kepada Allah Ta'ala, an bahwasannya yang memberikan manfaat Allah bih, dengan ini kitab, kulla talibin, akan setiap penuntut ilmu, ya, akan setiap penuntut ilmu, ghairu hasidin, yang tidak hasud, yang tidak ada kedengkian, wa, dan semoga yaj'ala, menjadikan Allah, ya, hu, akan kitab, kholison, itu yang ikhlas, liwajhil karimi, kepada zat Allah yang maha mulia. Jadi di sini musonif berdoa semoga Allah ya menjadikan kitab ini bermanfaat bagi setiap penuntut ilmu, ya, yang tidak ada kedengkian dalam hatinya, dan semoga Allah menjadikan ya kitab ini, syarah ini, itu ikhlas karena Allah semata, bijahin nabiyyi, dengan kemuliaan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbi, dan sahabat Nabi al-kiram yang mulia. Kadzalika, dan demikian pula, as'alu, meminta aku, kullaman, akan setiap orang, waqafa, yang menemukan, yang melihat, ala zalika, atas itu syarah, ya, au intafa'a, atau mengambil manfaat, bihi, dengan syarah, an, bawasannya, yasturo, menutupi, siman, ma, akan perkara, fihi, yang ada padanya itu syarah, minal kholali, dari kesalahan, wa an, dan bahwasannya semoga, yunabbiha, menutupi, siman, alama, atas perkara, waqa'a, yang terjadi, fihi, padanya itu kitab, syarah, birotdi, dengan membantah, as-sorihi, yang benar, ba'da ta'ammuli, setelah merenungkannya. Jadi di sini musannif meminta kepada kita, para pembaca kitabnya, untuk menutupi kekurangan yang salah, yang artinya kita jangan sampai nih banyak kebaikan itu tertutup dengan satu kesalahan. Banyak kebaikannya banyak, itu kita tertutup dengan satu kesalahan. Yang artinya maksudnya memohon ditutupilah bila ada kesalahan. Jangan diumbar-umbar, oh misalkan kitab ini salah, kitab ini salah. Padahal kita banyak mengambil manfaat dari kitab ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita menemukan kesalahan, ya, bahwasannya kita itu mengkritik lah dengan yang benar setelah kita bertafakur. Kita kritik nih dengan benar nih, dengan cara yang sopan, yang dengan cara yang beradab. Jangan kita coret-coret, kita musonif, itu kurang adab. Itu kita mencoret-coret musonif, oh ini salah, kalimat ini salah, oh ini salah, ini salah, itu kurang adab. Tapi yang harus kita berikan adalah catatan di pinggirnya. Kan di kita tuh kan banyak catatan yang pinggirnya kosong tuh. Nah, kita tulis di situ, ya kan? Siapa tahu ya nanti kita yang salah gitu kan. Setelah ada orang yang pembacanya, musannif benar. Seperti itu. Nah, sama halnya seperti saya membaca kitab ini, bila ada kesalahan harokat, kesalahan mohon ditutupi ya, dan juga diberikan komentar, diberikan komentar dengan benar lah, dengan baik,
setelah benar-benar berta'amul, ya, merenungkan ini kalimat ini salah atau benar, seperti itu. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan dan sya'an, qalla sedikit, an bosan ya keluar terbebas, mu'allafun oleh satu karya, an hafwatin dari kesalahan. Sedikit sekali yang mana apa tuh suatu karya itu tidak ada kesalahannya, pasti ada kesalahannya. Yang benar itu cuman Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada kesalahannya. Tapi kalau kitab buatan manusia itu pasti sedikitnya ada kesalahannya, seperti itu. Makanya kata Nabi itu kan, al-insanu mahalul khotawan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, seperti itu. Nah, di sini musannif wa an yastura ma fihi minal khulali, bisa ditutup ya padanya ini kitab dari kesalahan, ya. Kalau misalkan ada kesalahan kita tutupi, misalkan kita koreksi di sini di di pinggiran kitabnya, ya kan, ya kalimatnya seperti ini yang menurut pendapat kita benar. Nanti bila mana ada yang membaca kitab kita, nanti biar koreksi nih pendapat kita yang salah atau pendapat Imam Musannif, seperti itu. Jangan itu coret-coret kitabnya, atau misalkan kayak saya seperti ini, membaca kitab ini ada kesalahan, mohon dimaaf, ya kan, karena al-insanu mahalul khata wan nisyan, seperti itu. Auyan jua, atau sedikit selamat, musannifun oleh musannif, min aisrotin dari tergelinciran. Nas'alu memohon aku Allah kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah, an bahwasanya yuwafiqana, memberikan taufik Allahna akan kita lima bagi perkara yuhibbu yang mencintai Allahu akan itu mah, wa yardha dan meridai Allahu akan itu mah, wan dan bahwasannya yahdiyana menunjuki Allahna akan kami subulas salami akan jalan keselamatan. Wallahu dan bermula Allah, waliyut taufiqi itu adalah pemilik taufik. Yahdi yang menunjuki Allah man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki, ila aqwamit thoriqin kepada selurus-lurusnya jalan. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amin. Alhamdulillah telah selesai ya pembacaan kitab kita dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila mana pada pembacaan kitab kali ini ada tergelinciran, ada kesalahan, mohon dimaaf, mohon dimaklum, karena al-insanu mahalul khata wan nisyan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizina wa talamizatina waj'alna wa iyyahum min 'ibadika shalihin waj'alna wa iyyahum min 'ulama'ikal 'amilin waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ulumi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahlati wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.